Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidul qahar al-azizul ghaffar alladhi khalaqal lail wan nahar wa ja'ala samsa wal qamar dhiya'a lil bashar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-muhtar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi yarjun nasu safa'atahu fil mahsyar. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah beserta jajaran dan segenap para guru yang kami hormati, kami banggakan, guru-guru PAI di SMP Negeri Keranggan ini dan segenap siswa putra dan putri yang kami cintai, para pemudi harapan, pemuda dan pemuda harapan, pemuda-pemudi harapan bangsa dan negara tentunya. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan. Nikmat ini sangat banyak sekali. Sehingga dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa inda kutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadza firiha." Barang siapa di antara kalian itu bangun pagi dalam kondisi aman. Adik-adik bangun tadi pagi aman kondisinya? Aman. Aman, tidak ada terjadinya peperangan, tidak terjadi musibah, tidak ada gempa. Kemarin beberapa minggu yang lalu di Turki, di Suriah ada gempa yang menewaskan tidak kurang dari 41.000 jiwa. Nah, kita sekarang di sini masih diberikan kesehatan, masih bisa bernafas, alhamdulillah. Bangun tidur kondisi aman, baik itu dari gangguan musuh, dari gangguan alam dan sebagainya. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, kondisi tubuhnya sehat. Jadi ibaratnya adik-adik tidur semalam itu seperti orang mati. Coba ini adik-adik kalau tidur malam kemudian kira-kira ditinggal pergi orang tuanya atau mungkin bahkan diangkat sama orang tuanya, dipindah di mana gitu, mungkin tidak tahu. Karena ibaratnya tidur itu seperti orang mati. Maka ketika bangun kemudian pagi hari masih bisa menghirup udara, masih dalam kondisi sehat, ini kenikmatan yang luar biasa. Ada saudara kita yang hari ini mungkin baru sakit di rumah. Ini ada yang absen, ada yang sakit? Mungkin ada ya. Kemudian mungkin sakit di rumah sakit ada, atau mungkin juga ada yang meninggal di hari ini. Karena yang namanya umur manusia itu kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Bisa saja besok suatu saat nanti, adik-adik ini masih muda, saya sudah tua, bisa jadi saya meninggalnya terakhir. Atau barangkali adik-adik yang duluan, bisa jadi. Ya, karena umur manusia tidak ada yang tahu. Seperti adik-adik tahu bambu. Bambu itu ketika masih kecil remaja itu bisa dipotong kemudian dimanfaatkan yang namanya bung. Nah, bung tahu ya, bung ya? Pernah makan bung? Enak rasanya. Nah, itu bisa dimasak. Kemudian bambu ketika tumbuh usia remaja bisa dipotong
Untuk apa coba? Bisa untuk membuat tali, bisa untuk kerajinan dan lain sebagainya. Begitu juga ketika bambu itu usianya sudah tua dipotong, bisa untuk memperkuat bangunan. Artinya ibaratnya manusia itu seperti bambu. Bambu itu dimatikan pada usia umur kapanpun itu ya tidak masalah. Maksudnya luas-luas saja. Begitu juga manusia. Manusia meninggal kemarin baru lahir ada. Meninggal ketika masih dalam kandungan ada. Meninggal ketika masih remaja, masih SMP ada. Ketika SMA ada, ketika mahasiswa, ketika sudah tua dan lain sebagainya. Itulah umur manusia, hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, sekali lagi syukur wajib kita ungkapkan dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, dan kemudian kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan amal-amal kebaikan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama mengaji bersama dalam kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema membangun generasi remaja Islami berdasarkan keteladanan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik semua sudah tahu apa itu Isra Mi'raj? Mungkin sudah ada di pelajaran sekolah ya. Tapi sebelumnya mari pagi hari ini kita sedikit tadarus ngaji bersama. Mungkin di rumah adik-adik ada yang belum sempat baca Quran. Ada yang sudah sempat baca Al-Quran hari ini, tadi pagi? Ada? Betul? Ada enggak? Ada itu? Benar? Pura-pura atau betulan itu? Ya, mari kita awali dengan tadarus. Surat-surat pendek hafal ya. Kita membaca dari Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, dan ditutup dengan Anas. Bareng-bareng ya, biar suasananya menjadi lebih syahdu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang belakang belum terdengar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasyikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi tadi kita sudah mengawali dengan tadarus, diawali dengan Al-Fatihah itu sebagai pembuka Al-Quran, diakhiri dengan An-Nas sebagai penutup Al-Quran. Jadi adik-adik, alangkah indah membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Yang paling mudah dengan membaca surat-surat pendek yang nanti lama-kelamaan ketika dibaca setiap hari rutin, insya Allah lama-lama akan hafal. Tadi sudah hafal semua ya? Ya, ayat-ayat pendek, paling pendek itu harus hafal. Kemudian nanti kalau sudah hafal, ditingkatkan ke ayat-ayat pendek berikutnya. Jemaah, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita. Ini biar apa namanya? Buat hiburan dulu. Jadi ada sebuah cerita, ini cerita fiktif tapi cukup menggelitik. Ada seorang pemuda namanya Yusuf. Kemudian ada Yusuf, yang satunya namanya Ibrahim, yang satunya namanya Imron. Ya, mana Imron? Mana Imron? Ya. Nah, ketiga pemuda itu naksir terhadap seorang wanita. Nah, karena naksir tiga-tiganya, maka berlomba-lomba untuk melamar kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya ini diceritakan adalah seorang ustadz, seorang kiai. Jadi ketiga pemuda itu dipanggil secara bersama-sama, istilahnya seleksi sayembara. Ketika tiga orang itu datang, maka dari satu dipanggil, ayo Ibrahim maju, apa yang menjadi tujuan kamu? Mohon maaf Kiai, saya mau melamar anak bapak, mau melamar anak Kiai, karena sangat saya cinta. Kemudian Kiai itu bilang, kalau kamu betul-betul cinta sama anak saya, sekarang kamu harus menunjukkan. Nama kamu siapa tadi? Ibrahim. Tolong bacakan surat Ibrahim. Waduh, geledak. Karena dia nggak hafal, akhirnya menyerah. Kemudian pemuda yang kedua datang. Nama kamu siapa? Yusuf Kiai. Apa maksud kamu untuk kesini? Saya mau melamar anak Kiai karena saya cinta mati. Ya sudah, karena kamu namanya Yusuf, sekarang coba hafalkan surah Yusuf. Waduh, ini ta'awud bismillah, sudah menyerah. Akhirnya yang ketiga itu maju, namanya Imron. Tapi ketika ditanya, sebelum ditanya, nama kamu siapa? Imron Pak Kiai, tapi panggilannya Kulhu. Gitu. Maka dia, wah saya suruh menghafalkan Kulhu Wallahu Ahad ini. Gitu. Ya itu karena apa namanya? Dia menangkap kok seperti itu gitu. Itu hanya sebagai cerita guyonan yang barangkali bisa sebagai pelajaran ketika sesuatu yang kita inginkan itu tidak bisa kita lakukan dengan apa namanya ya, dengan sesuatu yang tanpa pengorbanan. Baik, lanjut ke materi pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang Isra Mi'raj. Jadi dalam surah Al-Isra ayat 1 ayat pertama dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi baraknahu haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bahwa intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itulah yang disebut dengan Isra.
Sedangkan Mi'raj adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit sampai tingkat 7 bersama malaikat Jibril, kemudian naik sampai Sidratul Muntaha. Adik-adik pernah mendengar kendaraan yang namanya buraq? Itu adalah kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana diceritakan yang namanya buraq itu adalah sebuah hewan yang putih seperti keledai, tetapi besarnya di atas keledai. Akan tetapi besarnya itu di bawah anak kuda. Nah, itu di hadis diceritakan seperti itu. Tapi kita tidak harus kemudian berpikir jelimet seperti apa bentuknya, tetapi bagi kita adalah wajib untuk mengimaninya. Nah, kemudian Rasulullah bersama malaikat Jibril itu naik ke langit. Di pintu pertama, pintu itu sebelum dibuka bertanya, siapakah engkau? Tapi kalau adik-adik ini pergi ke mall, ke Artos atau kemana, mungkin ketika masuk itu sudah buka sendiri pintunya, karena ada sensornya. Tetapi waktu itu diceritakan pintu itu bertanya, siapa kalian? Kemudian Jibril menjawab, saya Jibril. Siapa bersama kamu? Ini adalah Muhammad utusan Allah. Kemudian pintu itu buka, tergedek gitu. Nah, di situ kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mendoakan kepada Nabi Muhammad. Naik lagi ke tingkat berikutnya, bertanya lagi, siapakah kamu? Siapa kalian? Jibril kembali menjawab, saya Jibril bersama Muhammad. Kemudian pintu itu buka lagi. Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian seterusnya ketemu dengan Nabi Yusuf, ketemu dengan Nabi Idris, dan terakhir adalah bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7. Dan dalam hadis itu panjang sekali diceritakan Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di mana di Baitul Ma'mur itu setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk dalam situ. Jadi bisa kita bayangkan di Baitul Ma'mur itu adalah pusat markas malaikat-malaikat Allah. Kemudian terakhir Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah hanya lewat suara. Hanya lewat apa deh? WA? Hanya lewat suara. Ketika Rasul ditanya, apakah engkau bertemu dengan Allah? Tidak. Karena aku dengan Allah terhalang oleh cahaya yang sangat kuat sekali. Bagaimana aku melihat Allah? Ada cahaya di situ. Dalam hadis dikatakan ketika cahaya itu seandainya hijab atau penghalang cahaya itu dihilangkan, maka ketika pandangan Allah itu menyorot kepada sesuatu yang Allah pandang, semuanya akan hancur, akan hangus. Begitulah kedahsyatannya. Nah, pada intinya di Sidratul Muntaha itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menjalankan sholat selama sehari, yaitu 50 kali. Kuat gak kira-kira sehari semalam 50 kali? Sekarang yang sehari 5 kali saja barangkali ketika subuh kadang ogah-ogahan, ya, karena masih ngantuk dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama kali diperintahkan adalah menjalankan sholat selama 50 kali. Kemudian Nabi Muhammad turun berkoordinasi, konsultasi dengan senior-seniornya. Dalam hadis dikatakan berdialog dengan Nabi Musa, wahai Musa,
aku diperintahkan untuk menjalankan sholat selama 50 kali. Bagaimana menurut engkau? Kemudian Nabi Musa memberikan nasihat, tidak mungkin kuat Muhammad, minta keringanan. Akhirnya naik lagi. Dan setelah melalui negosiasi, akhirnya pun kemudian cukup disuruh untuk menjalankan sholat lima waktu. Ini diingat-ingat ya. Nanti insya Allah di akhir ada pertanyaan, yang berhasil menjawab ada sesuatu buat kalian. Nah, namun meskipun sholat itu 5 waktu, dikatakan dalam hadis itu pahalanya seperti 10 kali. Jadi ketika 5 kali 10 ada 50. Ada 50. Artinya pahalanya tidak kurang dari 50 kali sholat. Hadirin jamaah azanillah wa iyyakum ajmain. Ketika Nabiullah Muhammad SAW kemudian selesai menjalankan Isra Mi'raj dalam semalam ini, para sahabatnya tidak mempercayainya dan menganggap bahwa Muhammad itu ngelantur, ngoyo-woro. Tidak mungkin semalam kok bisa naik langit sampai Sabtu 7. Maka sahabat yang pertama kali mempercayainya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dijuluki menjadi As-Siddiq gitu ya, Abu Bakar, karena yang pertama kali mempercayai dan mengimani hal tersebut. Kalau kita mengambil hikmah dari peristiwa ini adalah bahwa keimanan kita itu paling penting. Karena apa? Karena pada zaman dahulu nabi-nabi Allah itu diberikan mukjizat berupa kekuatan yang fisik yang kelihatan. Misalnya mukjizat Nabi Musa. Siapa yang tahu mukjizat Nabi Musa apa? Bisa membelah lautan, bisa merubah tongkat menjadi ular. Kemudian Nabi Isa, apa Nabi Isa? Bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Kemudian Nabi Yunus dimakan ikan, kemudian masuk ke dalam dasar lautan, tidak mati. Itulah kekuasaan awal yang diberikan kepada Nabi di awal-awal. Karena apa? Karena umat, karena masyarakat pada saat itu adalah masih jahiliyah, kebodohan. Jadi harus ditunjukkan dengan sesuatu yang nampak. Ini loh kekuasaan betul-betul seperti ini. Dengan ditunjukkan seperti itu saja, kadang-kadang masih ada yang tidak percaya. Namun yang diberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak kekuatan fisik. Kalau Allah mau, mungkin bisa Nabi Muhammad bisa merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, bisa menghilang misalnya, bisa menciptakan sesuatu, celing, ya, langsung datang di depan. Saya pengen mobil, 1, 2, 3, celing, datang mobilnya. Saya pengen rumah yang indah, 1, 2, 3, kun fayakun, celing, ya mungkin bisa. Tetapi tidak itu yang diinginkan. Dan Nabi Muhammad diberikan mukjizat berupa Al-Quran yang menuntut kita untuk beriman dan untuk belajar ilmu pengetahuan. Maka ketika sahabat Rasul mengatakan, "Ya Rasulullah, beruntunglah orang-orang yang melihat engkau kemudian beriman kepada engkau." Maka Rasul menjawab, "Akan tetapi juga beruntung orang yang tidak melihat saya tapi dia iman kepada saya. Beruntunglah orang yang tidak melihat saya tapi dia beriman kepada saya." Sampai 3 kali. Beruntunglah orang yang tidak menemui zaman saya tapi dia beriman kepada saya. Maka orang-orang di zaman kita, zaman akhir ini tidak melihat Rasulullah, tetapi ketika beriman kepada Rasul, itulah orang-orang yang sangat beruntung. Maka kita di zaman akhir ini memang dituntut untuk menggunakan akal kita untuk belajar. Kalau orang mau bisa membantu orang yang sakit, dia harus sekolah kemudian menjadi dokter. Orang pengen
membangun bangunan yang tinggi, yang bagus, dia harus sekolah, belajar teknik, menjadi insinyur dan lain sebagainya. Arsitek gitu ya, pinter tadi siapa tadi. Maka dengan akal ini manusia itu bisa terbang lebih tinggi lagi daripada burung. Burung itu bisa terbang, tetapi dengan akalnya manusia itu bisa terbang lebih tinggi daripada burung. Dengan adanya pesawat terbang, manusia bisa menyelam lebih dalam lagi daripada ikan. Maka adanya pesawat apa namanya? Kapal-kapal selam dan lain sebagainya. Dan sekarang di kemajuan ini, di dunia maya, manusia bisa mengetahui sesuatu yang dulu itu tidak mungkin. Dulu di zamannya saya, di zamannya Pak Fa, di zamannya ibu-ibu guru itu tidak ada handphone. Ada handphone dengan suaranya saja sudah bagus. Sekarang ada teman kita, sahabat kita di luar negeri, kita bisa video call. Mau ke rumah teman, tidak tahu Sherlock. Ya, dengan Sherlock itu kita bisa mengetahui posisinya ada di sana. Dulu tidak ada. Dan mungkin suatu saat seperti yang ada di film-film itu, mungkin besok akan ada juga teknologi kasat mata. Misalnya di depan kita ini ada, tinggal geser, celing, ada menunya, tinggal geser, ting. Ya. Suatu saat pasti, insya Allah teknologi juga akan sampai ke sana. Maka salah satu hikmah di antara Isra Mi'raj adalah kita disuruh untuk memikirkan apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan mengimani apa yang telah dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tubuh kita ini terjadi ataupun terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah fisik, dan yang ketiga adalah ruh. Akal kita memerlukan ilmu pengetahuan dengan belajar, kemudian ruh kita memerlukan keimanan, dan jasad kita memerlukan nutrisi, yaitu dengan makanan-makanan yang halal, makanan yang bergizi, kemudian juga dengan olahraga. Insya Allah ketika 3 faktor itu tercukupi, berkembang dengan baik, akan menjadi manusia yang baik. Akal kita berkembang, jasad tubuh kita berkembang, kemudian ruh keimanan kita juga berkembang. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih siap ini? Kayaknya sudah banyak yang berbicara dengan temannya, berdiskusi asik. Sudah capek ya? Coba sekarang berdiri, berdiri semua ya. Berdiri, gerak. Ya, biar relax. Berdiri. Sekarang hadap kanan, gerak. Sekarang pegang pundak temannya masing-masing. Ya, dipijit dulu ya. Dipijit dulu selama setengah jam, saya minum dulu. Sudah? Hadap kiri, gerak. Gantian. Ya, dipijit temannya. Ya. Biar tidak ngantuk. Ya, silakan duduk kembali. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Satu yang kita garis bawahi, kita harus menjaga sholat kita, karena as-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Ketika seseorang menjalankan sholat, dia telah meninggikan agama. Tetapi ketika seseorang itu meninggalkan sholat, dia telah meruntuhkan agama. Jadi ibarat bangunan ini, sholat adalah tiang-tiangnya. Kalau bangunan yang bagus tidak didukung dengan tiang, dengan pondasi yang bagus, maka bangunan itu akan hancur. Rasul mengatakan keutamaan sholat jamaah, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi.
bisab'in wa isrina darajat, bahwa sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Nah, seandainya saya ngasih pilihan ini adik-adik, 1 juta sama 27 juta, pilih yang mana? Nah, ini pinter-pinter. Ada uang 1 miliar dan 27 miliar, mau pilih yang mana? Nah, ternyata pinter-pinter ini. Tapi sayangnya pahala ganjaran itu tidak terlihat. Seandainya terlihat kita sholat Allahu Akbar sendirian, godak, 1 miliar. Kemudian bareng-bareng kocok-kocok diundang, ayo ke sholat bareng, Allahu Akbar, godak, 27 miliar, setiap orang 27 miliar. Wah, pasti besok akan sholat jamaah terus. Ini seandainya kelihatan. Nggak usah banyak-banyak, 100.000 Allahu Akbar, 100.000. Tapi ketika jamaah Allahu Akbar, berapa? 2.700.000. Banyak banget. Mungkin dia akan sholat jamaah terus. Tapi ternyata itu menguji keimanan. Pahala itu akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah hilang. Dan kalau pesawat itu punya yang namanya kotak hitam, adik-adik semuanya di sini punya yang namanya tulang ekor. Ada ekornya? Coba diraba di sini. Nah, ini ada ekornya ini. Ini ada tulang ekor. Ini adalah tulang ekor itu merekam. Ini flash disk kita. Merekam setiap kegiatan, setiap aktivitas dari sejak lahir sampai meninggal dan tidak pernah hancur. Bahkan sebuah penelitian mengatakan ketika orang dikubur kemudian beratus-ratus tahun semuanya hancur, ada satu yang tidak hancur, yaitu tulang ekor. Dan dari disitulah kemudian manusia akan dibangkitkan. Tidak ada yang tersisa, semuanya akan tercatat. Semuanya, apapun yang dilakukan. Di sekolah ngantuk misalnya, degluk. Wah, mungkin di sekolah suka bolos, dicatat, tidak ada yang pernah terlepaskan. Tapi ada kebaikan-kebaikan juga akan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya tutup, jam berapa ini? Kebetulan ada kegiatan 8:30 di kantor. Jadi ini hampir jam 8. Ada sedikit tambahan lagi. Sebelum kami tutup, ada satu pertanyaan. Siapa yang mau menjawab? Yang berani siapa? Tunjuk tangan dulu. Pingsut. 2 orang, ada 2 pingsut. Ya, yang udah 2 orang ini maju sini. Yang di sini. Mbak tadi sudah dibawa itu deh. Oh iya. Jadi, ini dipegang. Tadi dari yang saya sampaikan tadi, saya mau ngasih pertanyaan. Ini siapa namanya? Siapa? Najwa. Kelas berapa? 7A. Kelas 7A. Coba surat yang menerangkan tentang Isra Mi'raj tercantum dalam surat apa, ayat berapa? Ayat biru salah ya. Tadi dengerin nggak tadi? Tahu? Al-Isra ayat 1. Coba deketin mic-nya. Al-Isra ayat 1. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Kemudian di situ dulu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Isra Mi'raj? Coba diterangkan secara singkat. Ya, pakai mic-nya. Pegangin kamu sekarang. Kesalahan Nabi Muhammad dari kain. Nah, dari mana? Ayo. Lali ya. Ayo. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Rasulullah
dari Masjidil Aqsa ke langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Ya, tepuk tangan. Sudah ada keberanian maju ke sini. Silakan duduk. Itu ada hadiah apa itu? Tumbler dari Mbak itu, silakan ya. Kemudian satu lagi yang putra. Ayo putra. Ada yang berani maju? Yang putra satu maju. Ayo cepat tak kasih hadiah. Ayo. Ada enggak? Ayo maju sini satu orang. Ya mas. Jadi diumpet ke lagi jarinya. Ayo. Ada enggak yang putra? Enggak mau dikasih hadiah? Kalau enggak mau ya sudah. Yang putri ada satu. Ada masih ada satu hadiahnya. Ada. Pertanyaannya gampang banget pasti bisa. Ayo. 1, 2. Cepat. Gampang banget tadi apa soalnya? Ayo Mbak. Ini dari sini ada nggak? Ayo. Nggak ada? Kalau nggak ada ya sudah. Bawa pulang nanti buat malah itu. Masih ada satu itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, adik-adik sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama belajar untuk memperingati peringatan Isra Mi'raj yang diperingati pada hari besok tanggal 27 Rajab. Mari kita berdoa. Ada sebuah doa melalui lantunan nasyid yang dilantunkan oleh Syekh Masyari Rasyid. Mungkin adik-adik sudah hafal semuanya. Rahman ya Rahman, Sa'idni ya Rahman. Apa artinya? Isra sadri Quran, imla qalbi Quran, waski hayati Quran. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Rahman ya Rahman, Sa'idni ya Rahman, Isra sadri Quran, imla qalbi Quran, waski hayati Quran. Coba sekali lagi sambil berdiri yuk. Sambil berdiri dilambaikan tangannya. Yang pertama bareng-bareng, kemudian gantian putra putri. Rahman ya Rahman, Sa'idni ya Rahman bareng-bareng. Kemudian yang putri Isra sadri Quran, imla qalbi Quran, waski hayati Quran, gitu ya. Yuk bareng-bareng berdiri. Berdiri semua, berdiri. Yuk berdiri. Ya berdiri. Berdiri. Biar jelas selesai. Ya. 1, 2, 3. Rahman ya Rahman. Putri. Isra sadri Quran, imla qalbi Quran, waski hayati Quran. Sekali lagi. Rahman ya Rahman, Sa'idni ya Rahman, Isra sadri Quran, imla qalbi Quran, waski hayati Quran. Silakan dulu. Artinya sangat indah sekali. Rahman ya Allah, Sa'idni ya Rahman, tolonglah aku ya Allah. Imla qalbi Quran, isilah hatiku dengan Quran. Isra sadri Quran, lebarkanlah dadaku dengan Quran. Waski hayati Quran, dan isilah, siramilah hidupku dengan Quran. Jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Mari pada kesempatan kali ini kita betul-betul memanfaatkan momentum Isra Mi'raj ini. Yang pertama adalah dengan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, berusaha menjalankan segala yang menjadi perintahnya dan meninggalkan yang menjadi larangannya.
Yang kedua adalah meningkatkan sholat. Sholat yang hanya sehari 5 waktu, mari kita tingkatkan sehingga betul-betul menjadi generasi remaja yang islami. Jadi kalau dulu orang itu berjuang melawan penjajah, musuhnya jelas, senjatanya jelas, ketika mati itu syahid. Tapi sekarang musuhnya tidak kelihatan, senjatanya tidak kelihatan. Kalau kita kalah, itu bukannya mati tapi malah justru menular. Apa itu musuhnya? Yaitu hawa nafsu. Musuh yang terbesar adalah hawa nafsu yang ada pada diri kita. Tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan. Maka ketika dulu itu beruntung, musuhnya kelihatan, senjatanya kelihatan, perang fisik, mati syahid. Kalau sekarang berjuang melawan hawa nafsu, berjuang melawan kebudayaan. Kalau kita kalah nggak mati, malah justru menular kepada teman-teman yang lain. Maka semoga kita ini dihindarkan dari generasi lemah, dari generasi yang dijajah oleh yang namanya hawa nafsu dan kebudayaan yang jelek. Mari kita tutup dengan berdoa bersama untuk menutup majelis ini. Biridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa 'adilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.